Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam kalender gerejawi dikenal sebagai Hari Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Hari di mana kita bisa membayangkan perasaan para murid. Hari sebelumnya, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus, junjungan mereka, guru mereka, disalibkan, mati, dimasukkan ke lubang kubur. Sampai hari ini tidak ada lagi berita tentang Tuhan Yesus itu. Sekalipun mereka berulang kali mendengar bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kebangkitannya, janji itu tidak cukup kuat untuk menopang iman mereka. Dan kemudian dengan senyum mengharapkan bahwa besok pagi adalah pagi yang menggembirakan karena tubuh itu akan bangkit. Tidak. Mereka justru diliputi dengan ketakutan, putus asa, bingung dengan kehidupan mereka setelah ini. Maju tanpa harap. Apa yang harus mereka lakukan? Itulah kehidupan banyak orang ketika mereka memikirkan masa depan mereka. Kadang ada secercah harapan, namun kadang-kadang harapan itu tidak cukup kuat untuk menopang dan menghapuskan ketakutan-ketakutan akan masa depan. Pernahkah kita berada pada situasi semacam itu? Takut dengan ketidakpastian, baik itu ketidakpastian kehidupan kekal kita maupun ketidakpastian yang lain. Pernahkah kita memiliki Sabtu sunyi di dalam kehidupan kita masing-masing? Putus asa. Dan pada waktu itu kita alami, kepada siapa kita datang menceritakan, mengeluhkan, bahkan mungkin meneriakkan ketakutan-ketakutan kita. Ayub, dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, kita membaca tentang pergumulan, ketakutan, teriakan seseorang yang mungkin mengalami Sabtu sunyi di dalam kehidupannya. Kita membaca dalam Ayub pasal 14 ayat 1 dan 2, Ayub mengatakan demikian. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ini menggambarkan dia menyadari bahwa hidup itu fana. Hidup itu akan segera berakhir. Lubang kubur menghentikan seluruh harapan kehidupan manusia. Bahkan dia mengibaratkan manusia itu seperti bunga layu yang pagi mungkin berkembang, menyenangkan, tapi mungkin hari berikutnya dia segera layu. Kemudian dia berkata di ayat 3 dan 4, masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Mengapa Allah yang maha perkasa, Allah yang kekal, itu menaruh perhatian kepada manusia yang fana? Bahkan dia menghakimi manusia yang jelas-jelas kelasnya kalah jauh. Dia berkata di ayat selanjutnya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ayub menyadari bahwa hidup manusia, hidupnya itu terbatas. Katakanlah 80 tahun, 90 tahun. Dan itu masa-masa yang Tuhan sudah tentukan. Mengapa di usia yang begitu terbatas, begitu pendek, itu masih dihakimi, dibuat susah? Bukankah kalau mau adil, ya sudahlah. Manusia itu hidupnya pendek. Kenapa tidak dibuat senang-senang saja? Diberi banyak berkat. Tidak perlu dibuat susah. Jadi, Ayub merasa bahwa tidak fair. Hidupnya pendek, di bawah kuasa Tuhan. Dan hidup yang pendek itu harus dilalui dengan penderitaan, dengan kesukaran. Waktu-waktu penderitaan lebih panjang daripada waktu-waktu berbahagia. Itulah keluhannya. Paling tidak kita melihat bahwa Ayub cukup jujur untuk menyatakan kegelisahannya, menyatakan pertanyaan-pertanyaannya. Di ayat berikutnya, di ayat 7-9, dia berkata demikian. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Ayub membandingkan bahwa pohon itu masih lebih baik daripada kami manusia. Manusia mati, selesai. Pohon itu ditebang, masih bisa bertunas lagi.
Jadi, apa sih kami ini? Dia berkata di ayat berikutnya, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Jadi dalam pemahaman Ayub, paling tidak pada waktu itu, manusia mati, selesai. Ya, nggak bangkit lagi, punah, musnah. Ya, mengakhiri masa-masa hidupnya. Pohon jauh lebih baik daripada manusia. Ayub bergumul dengan ketidakpastian pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian. Adakah kehidupan itu? Adakah hidup setelah lubang kubur? Atau lubang kubur adalah pita finish kehidupan seseorang? Ayub merasa bahwa tidak ada harapan dengan kehidupan yang semacam itu. Tapi menarik, di ayat yang berikutnya, ayat 14, dia bertanya begini, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus momen harapan. Jangan-jangan kalau manusia mati, ada kemungkinan. Benar nggak? Manusia setelah mati bisa hidup kembali. Ia membuka kemungkinan akan kebangkitan. Bahkan dia berkata, aduh betapa indahnya, betapa menyenangkannya kalau di masa depan Allah itu menjumpai dia, Allah merindukan dia, memanggilnya dari kematian dan melupakan dosa-dosanya, membuang segala kesalahannya. Betapa indahnya kalau ada momen yang semacam itu. Jadi meskipun diliputi dengan keputusasaan, kegalauan, ada sepercik harapan bahwa Allah mungkin saja memulihkan hubungannya dengan dia yang menderita, yang berdosa, yang sengsara, dan siapa tahu ada kebangkitan setelah kematian. Coba sekalian, bukankah ini inti berita Paskah? Hidup kita itu tidak berhenti di Sabtu Sunyi. Ketakutan, kegelisahan, ketidakpastian, kemurungan. Tidak. Meskipun Ayub belum memahami perjanjian baru yang seperti kita kenal, Ayub mulai menangkap secercah harapan adanya kebangkitan dan pemulihan oleh Tuhan. Dan kita tahu, Ayub atau para murid, ketika mereka menghadapi Sabtu Sunyi, mereka belum melewati hari Minggu Paskah. Kita orang percaya di zaman ini sudah berulang kali, puluhan kali, atau ratusan kali dari berbagai generasi merayakan Paskah. Kita sudah tahu ada yang namanya Jumat Agung, ada yang namanya Sabtu Sunyi, dan akan ada Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Pengharapan Ayub seperti digenapi. Ada kebangkitan tubuh, ada pengampunan, ada pemulihan. Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Ayub yang sempat merasa Allah itu terlalu keras, terlalu kaku dalam melihat kehidupan manusia. Tapi kita melihat bagaimana Ayub juga mengalami kasih dan pengampunan Allah. Dalam terang perjanjian baru dan cerita Paskah, kita tahu bahwa Allah datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, menjalani kehidupan, mati di kayu salib, menjalani hukuman, menggantikan kita, menderita demi kita, karena kasihnya kepada kita. Bagi kita, Sabtu Sunyi tidak perlu diperingati dengan kesedihan, putus asa, kemurungan, dan seterusnya. Namun Sabtu Sunyi adalah masa dengan penuh harap, penuh keyakinan, antisipasi akan hadirnya hari kemenangan. Karena itu banyak gereja di waktu-waktu ini bahkan melewati Sabtu Sunyi sudah mempersiapkan perayaan Paskah. Karena mereka tahu dalam cerita kita saat ini, Yesus sudah bangkit. Dalam cerita rangkaian Paskah, Yesus pasti bangkit. Kubur itu tidak dibiarkan tertutup terus-menerus. Mari kita menghayati dan menaruh harap bahwa kesunyian bukanlah akhir cerita. Hari Minggu akan datang. Kalau Tuhan Yesus telah mengalahkan, menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu kematian. Dikatakan oleh Alkitab, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yesus menang terhadap maut. Ia mengalahkan kematian. Kalau begitu, persoalan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Dia yang telah mengalahkan maut itu? Kalau kita masih punya ketakutan,
akan kehidupan setelah kematian, datang pada Dia. Pahami, hayati, dan alami makna kebangkitan. Kalau kita punya persoalan ketakutan dengan hidup sehari, Dia adalah Allah yang mengawal sejarah, Allah yang mengawal masa. Dari hari ke hari, Dia mengerti pergumulan kita. Datang pada Dia, berkeluh kesah kepada Dia, dan dapatkan jawaban, dapatkan penghiburan, dapatkan sukacita sejati kepada Allah yang menjamin seluruh masa depan kita. Dan kita tahu, kubur bagi kita bukanlah akhir cerita kehidupan. Hidup kita tidak berhenti di lubang kubur. Ada satu kekekalan di balik lubang kubur yang akan dialami bersama-sama dengan Allah bagi mereka yang mendengar berita Paskah dan mengalami berita Paskah. Selamat menantikan hari kebangkitan, mengisi Sabtu Sunyi dengan sebuah antisipasi dan sukacita bahwa kubur itu kosong, Kristus akan bangkit. Dan kita memiliki harapan terhadap Kristus yang menang terhadap maut itu. Selamat merayakan Paskah besok hari. Selamat menikmati harapan-harapan baru di dalam Allah. Tuhan memberkati.